Hai guys, selamat datang di Alur Film. Di sini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Master. Film ini menceritakan tentang seorang pria berprofesi guru yang kecanduan alkohol, dan ia pun dikirim ke suatu daerah untuk mengajar di penjara anak-anak. Namun di sana ia harus berhadapan dengan seorang gangster yang selalu memanfaatkan anak-anak di penjara untuk kegiatan kriminalnya, seperti menjual narkoboy dan minuman keras. Bagaimanakah sang guru menghadapi anak-anak nakal beserta gangster kejam itu? Nggak pakai lama yuk, kita mulai alur ceritanya. Bawa paniru, bawa nirpadu. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda menangis karena kedua orang tuanya beserta rumah mereka dibakar oleh ketiga orang ini. Bahkan ketiga orang ini mendatanginya yang sedang bersembunyi. Kemudian mereka berkata kepada pemuda itu, "Siapa namamu?" Dengan takut pemuda ini pun menjawab, "Namanya adalah Bhavani." Lalu mereka pun bertanya kembali, "Bagaimana orang tuamu meninggal?" Dengan takut ia pun menjawab, "Karena ledakan gas." Seketika mereka pun tertawa mendengarnya. Karena Bhavani tak berani membongkar kejahatan mereka, ia pun dibiarkannya hidup dan dimasukkan ke dalam penjara remaja oleh ketiga orang tadi. Tentunya dengan tuduhan palsu, bahkan mereka menyogok para penjaga penjara untuk selalu menyiksanya. Dan semenjak itu Bhavani pun mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Contohnya saja saat ketika akan makan, ia pun tidak dibolehkan makan oleh para penjaga. Dan saat malam harinya para penjaga datang ke selnya lalu memukulinya dengan sebuah rotan. Setiap hari terus seperti itu. Para penjaga selalu menyiksanya tanpa henti. Dia pun hanya bisa menahan amarahnya dan menahan rasa malu karena para penjaga terus menyiksanya di hadapan semua orang. Akan tetapi lambat laun karena seringnya disiksa dan dipukuli, tubuh Bhavani pun sampai kebal dan tidak merasakan sakit lagi terhadap pukulan-pukulan penjaga di sana. Namun ia sudah sangat marah atas perbuatan mereka dan akan merencanakan sesuatu. Di malam harinya ketika pria ini akan tidur, tiba-tiba dia sangat terkejut melihat Bhavani sudah ada di kamarnya. Ia mengira Bhavani mendatanginya untuk balas dendam, namun justru kedatangan Bhavani ingin bekerja dengan pembunuh kedua orang tuanya. Bhavani berkata, tak ingin ada masalah lagi dan hanya ingin menempuh masa depannya. Mendengar itu pria ini pun menyetujuinya dan mulailah Bhavani bekerja dengan mengajak semua teman-teman penjaranya. Pada malam harinya mereka akan membawa truk-truk bermuatan barang-barang ilegal. Bahkan mereka juga membuat stempel-stempel palsu agar bisa melewati pemeriksaan para polisi. Lalu setelah selesai bekerja, tengah malam secara mengendap-endap, mereka semua masuk ke dalam penjara lagi. Berjalannya waktu Bhavani pun ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Ia pun mengajak semua teman-temannya untuk bermain di bidang narkoboy juga, sehingga mendapatkan uang yang sangat banyak. Kini penjara sudah dikuasai oleh Bhavani karena dia menyogok semua para penjaganya, sehingga penjara ini pun hanya jadi kedok saja. Padahal di dalamnya itu adalah markas mereka. Waktu pun berlalu dan Bhavani pun dibebaskan. Sekarang ia bukanlah pemuda biasa lagi, melainkan seorang bos dari ribuan pemuda yang bekerja kepadanya. 15 tahun kemudian Bhavani pun telah mempunyai gengnya sendiri, sehingga tidak ada lagi yang berani melawan mereka. Bahkan polisi pun sudah tunduk. Ketiga orang yang telah membunuh kedua orang tuanya pun dihabisi satu persatu. Akhirnya dia bisa melakukan balas dendamnya. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang pria berlari mengejar sebuah bus. Karena dua pria ini berusaha melarikan diri setelah melecehkan seorang gadis di kampusnya. Jadi pria itu pun berusaha menangkap orang itu untuk membawa mereka ke kantor polisi. Pria itu pun langsung menaiki busnya. Lalu pria ini pun memanggil mereka. Namun anak buah mereka menghentikannya. Melihat itu pria ini pun jadi kesal. Dan ini yang terjadi. Sedangkan para pria dan penjaganya, mereka berlari ke stasiun kereta api dan langsung masuk ke dalam kereta, namun ternyata pria ini pun sudah sampai juga di sana. Dan ketika melihat pintu kereta akan tertutup, ia pun langsung melemparkan botol minumannya, sehingga pintunya ini pun tak jadi tertutup. Dan ketika hendak berangkat, pria ini malah berterima kasih kepada mereka karena ia belum pernah naik kereta itu. Dan pria ini bernama John Durairaj. Mereka berkata, kalau kali ini John akan dihabisi, namun ini yang terjadi.
John pun berhasil mengalahkan para penjaganya, sedangkan kedua pria itu tak bisa pergi kemana-mana lagi, hingga akhirnya mereka pun dibawa oleh John untuk diadili. Lalu setelah selesai, John pun mendatangi sebuah kampus dan para mahasiswa di sana menyambutnya dengan sangat bahagia, karena John ini adalah seorang dosen, dan dia sangat dicintai dan disukai oleh semua para muridnya. Karena John ini sangat baik dan suka menolong murid-muridnya, dan juga sifatnya yang humoris dan suka bercanda. Makanya muridnya sangat menghargai guru John, namun hanya ada satu keburukan John, ia pun seorang pemabuk. Dia suka minuman-minuman keras. Namun meskipun begitu semua murid-muridnya tetap sangat menyukainya karena kepribadiannya, suatu hari guru John ini ditugaskan menjadi relawan pengajar di suatu penjara remaja selama 3 bulan. Namun karena ini tugas, John pun tak punya pilihan lain. Dia pergi ke penjara yang telah ditunjuk untuk menjadi guru di sana. Setelah sampai di sana, terlihat para tahanan melihat John dengan mata yang sangat sinis. Mereka terlihat sangat tidak suka dengan kedatangannya. Namun John tak menghiraukan mereka. Ia pun langsung masuk ke sana dan memperhatikan penjara itu. Dua anak ini secara diam-diam mendekati John yang sedang tertidur. Mereka berdua terlihat sangat ketakutan. Lalu anak ini berusaha membangunkan guru John. Namun karena dia sedang mabuk, ia pun tak terbangun. Kemudian anak ini pun menaruh sebuah surat ke kantongnya. Entah apa yang terjadi dan apa yang ingin disampaikan oleh mereka, mereka pun pergi dari sana. Dan tak lama kemudian John pun terbangun, lalu hendak pulang. Namun saat dia ingin menaiki mobil, dia melihat ban mobilnya sudah kempes. Namun ia tidak menghiraukan itu lalu pulang dengan bersepeda, tanpa mengetahui kalau ada surat di sakunya. Di malam harinya, secara sembunyi-sembunyi anak-anak ini menelepon guru John untuk memberitahukan sesuatu. Namun karena HP-nya dalam mode silent, ia pun tidak mengetahuinya sebab ia sedang mabuk-mabukan. Sedangkan di tempat kedua kakak beradik ini, mereka pun telah ketangkap. Kemudian mereka pun dihadapkan kepada Bhavani yang telah datang ke penjara itu, sehingga kedua anak itu pun semakin ketakutan melihatnya. Bhavani pun memberi mereka makanan, dan setelah itu barulah mereka menghabisinya. Lalu keesokan harinya, polisi ini pun berusaha membangunkan John. Polisi itu berkata, jika telah terjadi sesuatu di penjara, tak lama mereka pun sampai di penjara. Ketika sampai, ia pun hanya heran melihat semua orang telah berkumpul. Lalu ia pun melihat kedua anak itu telah tewas dalam keadaan digantung. Saat melihatnya, John sangat terkejut. Ia pun bertanya-tanya siapa yang telah membunuh mereka. Namun para polisi malah menuduh guru John penyebab semua ini. Kemudian dia pun dibawa ke kantor polisi dan sesampainya di sana, dia memikirkan apa yang telah terjadi kepada anak-anak itu. Bahkan sampai pada malam hari ia masih ditahan di kantor polisi. Tiba-tiba seorang gadis duduk di sebelahnya dan memarahi John yang masih suka minum-minum sampai tak bisa mengangkat telepon dari bocah yang tewas itu. Ternyata wanita ini pernah menjadi guru di penjara itu, dan kedua anak itu telah memberitahunya tentang ketidakadilan di penjara itu. Namun ancaman terus datang terhadap dirinya. Sebab itu dirinya mengatur rencana agar John bisa mengajar di penjara itu dan berharap ada perubahan di penjara itu. Namun ternyata tidak. Kedua anak itu malah terbunuh. Mendengar itu John pun semakin kebingungan karena ia pun memiliki masalah pribadi sehingga ia tidak bisa tidur di saat malam. Itu sebabnya John selalu minum setiap hari. Bahkan ia tidak bisa menangis akan hal. Kemudian wanita ini pun membawa John ke tempat seorang ibu yang sedang menangis karena kehilangan dua anaknya sekaligus. Ia sangat sedih atas kehilangan anaknya. Lalu ibu itu berkata, kalau anaknya sempat mengabarinya jika ada guru baru di penjara mereka, dan mereka akan meminta tolong kepada guru itu, berharap sang guru akan membantunya. Namun ternyata tidak, anaknya malah terbunuh. Mendengar itu John pun merasa bersalah, dan ketika di dalam penjara, ia pun menemukan surat itu yang berisikan bahwasanya adik kakak itu melakukan pencurian karena kelaparan, dan para penjahat mengancam akan menghabisi ibu mereka jika tidak menuruti kemauan para penjahat. Setelah membaca itu, John pun menangis sejadi-jadinya. Sedangkan di tempat lain, Bhavani memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada guru itu, sedangkan ia sendiri akan pergi untuk menghabisi seseorang, agar Bhavani bisa menjadi presiden perkumpulan pengemudi, dan ia pun semakin berkuasa.
Sedangkan di tempat lain, para antek utusan Bavani pun telah sampai di kantor polisi. Lalu polisi korup ini pun langsung membawa mereka ke dalam untuk menemui John. Sedangkan polisi ini beserta anak buahnya menunggu di luar. Lalu penjahat ini mengancam John yang sedang menangis dan berkata, kalau ia harus segera angkat kaki, kalau tidak mereka akan menghabisinya. John pun tak menggubris mereka yang terus mengancamnya. Namun tiba-tiba penjahat ini malah merobek surat dari anak itu. Bahkan dia membacanya seakan-akan mengoloknya. Melihat itu John pun murka. Dan ini yang terjadi. Sedangkan di luar, mendengar keributan di dalam para polisi ini, mengira kalau John sedang dihajar oleh para antek-antek itu, namun nyatanya malah dialah yang menghajar mereka secara habis-habisan. Saat John menumbangkan penjahat itu, Bavani pun menelpon anak buahnya itu. Langsung saja John mengangkatnya. Bavani mengira kalau anak buahnya telah membantai guru itu. Namun ia terkejut mendengar jeritan anak buahnya yang telah dihajar oleh guru John ini. Lalu John pun berkata, aku tidak tahu siapa kau dan apa maumu. Namun karena perbuatanmu yang sangat mengerikan, aku akan mencarimu. Dan mulai saat ini kau tak akan bisa memanfaatkan anak-anak itu lagi. Mendengar ancaman Master John, Bavani pun berkata, Master, kau harus tahu bahwa aku tidak pernah takut kepada siapapun dan aku tak pernah lari dari siapapun. Aku akan menunggumu. Setelah dibebaskan, John pun langsung datang ke penjara lagi. Dia berkeliling untuk melihat aktivitas anak-anak yang ada di penjara itu. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa di penjara itu telah terjadi penyelewengan. Lalu John pun bertanya ke sana kemari untuk mencari informasi. Disitulah baru jelas dia mengetahui kalau anak-anak itu telah dimanfaatkan oleh Bavani untuk pekerjaannya. Dan setelah mendengar itu semua, ia pun bertekad akan menyelamatkan mereka. John pun membuang semua minuman-minuman keras yang ada di rumahnya karena ia bertekad akan merubah dan menyelamatkan anak-anak yang ada di penjara, dan ia ingin merubah dirinya sendiri dulu. Lalu ia pun membuang minumannya. Lalu keesokan harinya, guru John datang ke penjara dengan penampilan sangat berbeda. Bahkan dia hanya menjentikan jarinya saja tanpa bicara apapun. Ia menyuruh semua muridnya untuk masuk ke kelas. Melihat penampilan baru guru John, murid-murid ini malah mengolok-ngoloknya. Mereka berkata kalau John salah tempat. Kalau mau jadi artis bukan di sini tempatnya. Tanpa basa-basi guru John pun berkata, hari ini kita akan memeriksa kebersihan. Lalu ia menyuruh mereka semua untuk berbaris yang rapi. Namun anak-anak itu tidak mau. Mereka malah mengejek sang guru. John pun berjalan mendekati mereka. Namun para penjaga berkata, Pak, Anda tidak boleh menyakiti mereka karena itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Mendengar itu ia pun mengambil kayu. Kemudian dia menutup pintunya. Dan tiba-tiba John pun memukuli para penjaga itu hingga mereka pun jadi kesakitan. Melihat guru John memukuli mereka, anak-anak itu pun jadi ketakutan. Lalu para murid pun langsung berbaris rapi dengan sendirinya. Mereka pun tak berani lagi membantah gurunya ini. Mereka hanya bisa terdiam saat sang guru memeriksa kerapian mereka satu persatu. Bahkan tak hanya itu saja, guru John pun memeriksa dan mengambil barang-barang milik mereka. Ia pun menemukan banyak barang terlarang dan langsung membakarnya. Anak buah Bavani ini pun sangat marah kepada John. Keesokan harinya John pun membawa semua barang-barangnya. Ia pun akan tinggal di penjara untuk memantau semua anak-anak muridnya. Kemudian keesokan harinya lagi datang sebuah bus. Ternyata John memanggil semua murid-muridnya yang ada di kampus, beserta gadis cantik yang pernah memarahinya waktu di penjara. Secara bersama-sama mereka semua bergotong royong membersihkan penjara yang kumuh. Begitu juga dengan murid-murid di sana, rambut mereka pun dirapikan. Apabila ada yang menolak, guru John pun tetap memaksanya. Tiba-tiba seorang bocil yang songong datang. Ternyata bocil itu adalah ketua geng bagian anak-anak. Lalu ia pun mengancam John untuk tidak menyentuhnya anak buahnya, namun John tidak peduli. Bahkan ia menarik rambut si bocil, lalu memangkasnya juga. Anak buah Bavani ini pun melaporkan perbuatan sang guru kepadanya. Bavani pun menyuruh anak buahnya untuk memperhatikan John dulu, karena saat ini dia tak bisa datang ke penjara, takut John mengetahuinya. Jadi mereka hanya bisa menindaknya di luar penjara saja. Keesokan harinya, para tahanan ini pun sedang berencana membuat permainan kabadi. Namun bocah songong ini pun merasa takut dihajar habis-habisan oleh para pemuda itu. Guru John pun menawarkan diri ikut permainan yang dibuat oleh para pemuda jahat ini, sebari untuk memberi pelajaran kepada mereka. Master!
Di malam harinya, John merekam anak-anak yang ada di penjara. Anak-anak itu pun sukarela membongkar semua perbuatan Bhavani yang ada di penjara. John pun meyakinkan mereka bahwasanya yang mereka lakukan sudah benar, dan John berencana melaporkan Bhavani ke polisi pusat. Namun ternyata para penjahat itu mengetahui rencana guru John. Keesokan harinya, tiba-tiba saja wanita ini dihentikan oleh seorang pemuda, sehingga membuat wanita ini yang bernama Charu jadi kesal. Namun pemuda itu malah mengeluarkan sebuah pisau, membuat Charu sangat terkejut lalu lari menyelamatkan diri. Ternyata pemuda itu adalah anak buah Bhavani. Sambil berlari ketakutan, Charu pun menelepon John. Ia memberitahukan kalau dirinya sedang dikejar-kejar oleh sekelompok penjahat. Ia pun meminta tolong kepada John. Mengetahui itu, John pun jadi sangat panik. Namun ia berusaha menenangkan Charu, lalu menyuruh Charu untuk pergi ke sebuah toko. Ia pun langsung pergi ke tempat sebuah tukang pangkas. Si abang menyuruh menghidupkan speaker HP-nya. Lalu ia pun meminta tolong kepada orang itu untuk menyembunyikan Charu. Tapi tak lama pemuda itu pun telah sampai di depan toko. Dia bertanya kepada si tukang pangkas. Pria itu pun menjawab tidak tahu. Namun sepertinya pemuda itu pun tak percaya lalu mencarinya. Sedangkan John yang sedang menonton didatangi bocah songong ini. Bocah ini pun melihat HP yang sedang dipegang John dan melihat penjahat itu yang semakin mendekati Charu. Sedangkan pemuda itu menemukannya di tumpukan rambut palsu. Charu pun begitu ketakutan, namun tiba-tiba bocah ini mengambil HP John dan menyuruh Charu untuk menghadapkan HP-nya kepada para pemuda itu. Dan ternyata pemuda ini dan si bocah saling mengenal. Si bocah pun berkata kepada mereka, kalau gadis itu adalah kakaknya. Mengetahui itu, para pemuda ini pun tak jadi menghabisinya. Namun karena diperintahkan untuk mengambil kamera yang dibawa Charu, ia pun tetap harus mengambilnya. Dan terpaksa Charu pun memberikan kamera itu kepada mereka. Bocil ini pun menyuruh mereka minta maaf, dan mereka pun langsung minta maaf. Melihat itu, John pun sampai terheran dengan bocil songong ini. Rupanya dia berteman dengan semua penjahat yang ada di sana. Setelah itu, dengan bantuannya si bocil, John pun mendatangi dan menghajar para anak buahnya Bhavani, tentunya untuk menghancurkan jaringan mereka semua yang telah melibatkan anak-anak. Dengan arahan dari si bocil, mereka mendatangi anak buah Bhavani. Mengetahui anak buahnya dihajar, Bhavani pun sangat marah kepada John karena telah berani mengusik segala urusannya. Ia pun mengancam akan menyakiti orang-orang terdekat John. Mendengar itu, John pun sangat ketakutan. Kemudian secepat mungkin ia pun langsung menelepon orang-orang terdekatnya. Mereka semua ditelepon John untuk diperingatkan kalau nyawa mereka dalam bahaya. Namun ketika John menelepon salah satu teman dosennya, tiba-tiba suami wanita itu yang akan mengambil mobil ditabrak oleh sebuah truk. Bahkan ketika John menelepon temannya lagi, tiba-tiba temannya itu ditusuk oleh seseorang. Satu persatu teman-teman John pun diincar oleh anak buah Bhavani. Mendengar itu, John pun sangat terpukul. Ia pun menjerit sembari menangis. Bhavani pun meneleponnya lagi sambil dimandikan oleh anak buahnya. Ia pun berkata, ini pelajaran buatmu. Kalau kau berani mengusikku lagi, semua kerabat-kerabatmu akan dihabisi. Jadi jika kau ingin nyawamu dan mereka semua selamat, maka kau harus pergi dari penjara itu. Namun John tidak mau. Ia justru akan menghancurkan Bhavani. Di malam harinya, John pun berpesan kepada seorang polisi untuk menjaga anak-anak, karena ia akan pergi ke kota untuk melihat keadaan kerabat-kerabatnya. Namun rupanya di penjara anak buahnya Bhavani menculik anak-anak yang ada di penjara. Mereka berencana akan menghabisi anak-anak itu untuk menghilangkan bukti kejahatan Bhavani. Tak lama kemudian, John pun ditelepon oleh polisi yang mengabari kalau anak-anak itu telah diculik. Seketika John pun menghentikan mobilnya, dan tak lama kemudian John pun datang dengan sebuah mobil di belakang mereka. Ia pun mendahului kontainer-kontainer mereka, dan ini yang terjadi.
Seketika truk itu pun berhenti, dan itu anak buah Bhavani yang bernama Das. John pun meyakinkan dia bahwasanya Bhavani hanya memanfaatkannya saja, dan untuk menghilangkan semua saksi Das juga akan dihabisi. John pun berusaha membujuk si Das ini untuk membantunya, dan tak lama kemudian Das pun telah sampai di markas Bhavani. Ia pun telah berhasil membawa anak-anak itu, namun ternyata benar Bhavani menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Das. Sehingga Das pun jadi geram dan berkata kalau dia telah menganggap Bhavani itu sebagai kakaknya sendiri, namun tidak dengan Bhavani, yang lalu memerintahkan anak buahnya membawa Das pergi. Sedangkan di tempat lain, ketika para penjahat ini akan mengeluarkan anak-anak dari kontainer, tiba-tiba ini yang terjadi. Sedangkan di tempat lain, Das pun terlihat melawan mantan-mantan rekannya sendiri. Ternyata ia pun telah bekerja sama dengan John. Akhirnya John dan Bhavani pun bertemu, dan mereka berdua pun akan bertarung. Tanpa basa-basi inilah yang terjadi. Sedangkan di tempat lain, Das pun berusaha melawan dan mengalahkan para anak buahnya Bhavani. Melihat guru mereka yang akan kalah, anak-anak itu langsung bertindak mengambil alat-alat akan menyerang Bhavani. Namun guru John menghentikan mereka semua dan berkata, "Aku belum kalah, nafasku belum berhenti, dan dengan tanganku sendiri, aku akan menghabisinya." బావా పన్నీరు భవానీని పట్టు. Setelah menghabisi Bhavani, John pun merasa lega lalu menangis karena ia telah berhasil membalas perbuatan penjahat itu kepada anak-anak yang tewas di penjara. Setelah itu John pun mendatangi Das dan ia pun berterima kasih kepadanya. Setelah bukti-bukti terkumpul, akhirnya reformasi pemerintah ini ditutup dan anak-anak yang berusia 18 tahun ke atas dipindahkan ke penjara pusat, sedangkan yang di bawah 18 tahun dikirim ke lembaga pemerintah lainnya dan film pun berakhir. Nah guys, begitulah akhir cerita dari Mimin, dan terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa lagi di alur film yang lain. Bye-bye.